telinga yang sebelah yang terganggu sepertinya tidak gitu. Karena itulah kadang-kadang kita biasanya alat bantu dengar yang dipasangkan adalah biasanya di telinga yang sebelahnya dengan harapan yang sakit tadi ya, dengan harapan kalau misalkan mendekati normal, setidaknya dia akan mendengar secara istilahnya stereo ya, stereo sehingga dia bisa menentukan arah yang benar gitu ya, arah suara dari kanan, kiri, dari depan itu dia bisa menentukan secara tepat. Tapi kalau misalkan satu pendengaran saja, biasanya susah menentukan arah suaranya. Mungkin itu ya. Jadi tidak akan terjadi pendengarannya menurun, kecuali nanti dia sudah usia lanjut ya, atau misalkan ada memang faktor herediter yang menimbulkan penurunan pendengaran pada usia yang muda, nah itu bisa saja terjadi, tapi bukan karena telinga sebelahnya ini ya bermasalah seperti itu. Berarti tujuannya ABD-nya adalah supaya mendengarnya lebih imbang ya dok ya? Iya ya, untuk seimbang. Baik Mbak Rizka, silakan ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada beberapa yang dokter masih lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya? Iya ya, silakan. Ini dari Ibu Andin, pertanyaannya izin bertanya dokter, untuk usia anak 5 tahun sudah pernah dites OAE hasilnya pas. Timpanonya juga bagus namun belum bisa bicara dan ternyata ada autis. Apakah dengan seperti ini ada gangguan pendengaran juga dok? Karena kalau dipanggil itu biasanya nengok. Gitu. Ya kalau dia anak dengan tadi sudah disampaikan di uraian saya bahwa memang anak-anak dengan autisme umumnya juga akan mengalami gangguan berbicara ya. Kalau idealnya memang dia harus tetap dilakukan pemeriksaan yang berak ya. Tadi sudah dilakukan berak belum? OAE saja dok. OAE saja. Memang idealnya dilakukan lagi pemeriksaan berak karena dengan berak juga kita akan mengetahui apakah dia memang tulinya keseluruhan semua frekuensi atau hanya frekuensi tertentu saja gitu, atau dia ternyata normal gitu ya. Kalau ternyata pendengarannya normal, idealnya tidak ada intervensi di pendengarannya. Jadi benar-benar hanya fokus autismenya saja yang diterapi. Karena terapinya sendiri berbeda ya. Intervensi yang dilakukan berbeda. Tapi kalau ternyata memang dia juga ada masalah pendengaran, nah ini perlu dilakukan intervensi. Jadi idealnya memang mungkin dilakukan lagi pemeriksaan BERA. Oke, baik. Berarti memang harus baiknya dilakukan tes BERA, kemudian nanti akan ketahuan ya dok ya untuk penanganannya nanti seperti apa gitu ya. Iya, seperti itu Ibu Andin, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Silakan Mbak Tri untuk selanjutnya. Iya, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Dia Zika. Izin bertanya dokter, anak lahir normal sampai anak-anak masih normal, kemudian mengalami flu dan menjadi agak kurang dengar. Namun setelah flu sembuh tetap kurang dengar. Bagaimana penanganan lanjutannya ya dok? Oh iya. Ya ini bagus pertanyaannya, dan ini memang salah satu penyebab ketulian yang harus kita waspadai. Jadi infeksi telinga tengah itu salah satu penyebab ketulian yang bisa didapatkan setelah kehidupan maksudnya. Jadi kalau yang umum yang tadi sudah kita bicarakan ini kan adalah tuli bawaan. Tuli bawaan itu sejak lahir dia sudah mengalami ketulian. Tapi kalau misalkan tuli akibat gangguan telinga tengah itu biasanya terjadi setelah fase kehidupan. Jadi pada saat biasa balita, dan umumnya memang balita sering akan mengalami ini karena secara anatomis juga organ pendengarannya itu masih relatif kaitannya dengan infeksi hidung tuh lebih dekat gitu. Jadi misalkan terjadi infeksi pada hidung karena posisi kan antara telinga sama hidung itu ada saluran tuba namanya, saluran yang menghubungkan. Nah itu dia relatif masih ini ya horizontal gitu. Jadi sehingga kalau misalkan terjadi infeksi akan lebih mudah dibandingkan orang dewasa. Kalau dewasa itu dia lebih vertikal, sudutnya lebih jauh sehingga dia biasanya akan lebih susah. Jadi kalau misalkan terjadi infeksi dan kemudian setelah sembuh pun dia kemudian mengalami gangguan dengar, umumnya biasanya terjadi adalah masih ada cairan di telinga tengahnya. Jadi di balik gendang telinga itu akan timbul cairan, dan kalau dia terus-terusan ada dan akhirnya mengental, nah ini ada masalah juga. Ada penyakit yang di telinga tengah yang kita sebut sebagai otitis media efusi ya, di mana di telinga tengahnya akan timbul cairan
yang